Bang Daud sendiri gitu ya. Kalau Bang Daud sendiri, dia akan menjadi juara dunia karena ditangani oleh pelatih. Yang menghabiskan waktu lah. Habiskan waktu, ngomong-ngomong lah. Menghabiskan waktu daripada ngomong-ngomong Nggak tahu pasal. Nggak tentu pasal. Mungkin di sini dalam ruangan ini kita bisa sharing lah ya. Iya. Baik, bicara masalah kepemudaan. Sebelum saya mungkin saya jawab partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Untuk bicara tentang partisipasi dan kepemimpinan pemuda, saya mau tampilkan sedikit mungkin bukan problematika ya, tapi kondisi lah ya, kondisi kepemudaan Kayong Utara gitu ya. Karena itu menjadi domain saya hari ini gitu. Dan menurut undang-undang kepemudaan, bahwa pemuda itu adalah yang 16 sampai 30 tahun. Nah, di Kabupaten Kayong Utara jumlahnya itu kurang lebih data dari Dukcapil ya, dari Dukcapil kurang lebih itu sekitar hampir 30%-an dari jumlah penduduk Kabupaten Kayong Utara, sekitar 120-an lebih ribu gitu kan. Itu pemuda itu sekitar 30%-an. Angkanya sekitar 26 sampai 27 ribu gitu ya. 27 ribu. Dan 27 ribu ini inilah yang bakal ke depan menjadi sebuah, kalau memakai bahasa bahasa ketua KNPI Pusat Bang Haris Pratama, ini adalah energi of harmony gitu ya. Energi of harmony. Nah, ini sebuah energi yang luar biasa gitu ya. Energi yang luar biasa yang dimiliki Kayong dengan sumber daya alam seperti yang kita ketahui itu kan. Ada kita hidup di pesisir gitu ya. Ada kawasan taman nasional, ada pertanian, terus ada cagar alam laut, ada laut gitu kan. Ini dengan jumlah pemuda seperti itu, kalau pemuda itu memang terlibat dan berpartisipasi untuk mendorong ataupun menggali potensi itu bersama dengan pengetahuan dan energi dia yang masih energi, itu luar biasa ke depannya Kayong. Nah, bicara masalah partisipasi pemuda ini dan partisipasi pemuda dan kepemimpinan ini, Bang Jam, ini indikator gitu ya, indikator kemajuan pembangunan daerah, pembangunan pemuda itu sendiri gitu ya. Pemuda salah satu indikator partisipasi pemuda dan kepemimpinan pemuda itu salah satu indikator kemajuan untuk pembangunan, keberhasilan pembangunan. Nah, karena indeks pembangunan pemuda itu ya, indeks pembangunan pemuda itu minimal itu ada 5 lah gitu ya. 7 gitu ya. Gitu. Ada 5 itu. Yang pertama kesehatan pemuda itu seperti apa tadi. Kalau dia sehat, kalau dia tidak terlibat narkoba, terus dampak HIV pergaulan bebas, ini udah pasti sumber daya alam yang ada ini, mereka kalau sehat ya pasti mereka bisa sekolah gitu kan. Nah, yang kedua indikator domain itu kita ada 5 domain. Yang kedua domain itu domain pendidikan. Nah, kalau pemuda itu
apa ya, berpendidikan lah gitu ya, berpendidikan mau baik itu formal maupun non formal, ya pasti dia akan lebih bijak, lebih arif gitu ya dalam mengelola sumber daya alam yang ada gitu ya. Yang ketiga itu kesempatan kerja. Kesempatan kerja. Kita tahu umur 16 sampai 30 ini ada yang sekolah, terus ada juga yang udah tamat sekolah gitu. Ini kan apa ya, tenaga kerja yang sangat produktif sekali gitu ya. Nah, kalau ini dilibatkan ya otomatis akan terjadi percepatan pembangunan gitu ya. Tidak, akan terjadi percepatan pembangunan. Apalagi misalnya pembangunan itu diskemakan dengan model padat karya gitu kan. Nah, tenaga kerja ini 30% ini jumlah penduduk kaya ini mungkin beberapa persennya itu udah jadi tenaga kerja yang sangat produktif gitu ya. Terus yang keempat ini yang kita bicarakan gitu, yang Pak Jam bikin tema partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Nah ini bicara masalah keterlibatan dan kepemimpinan ini kan apa ya? Kalau saya pandang ini yang memimpin kan orang-orang pilihan gitu ya. Orang-orang pilihan dan semua bisa punya kesempatan gitu kan. Nah ini kita akan kulik-kulik itulah ya, seperti apa gitu. Terus yang kelima, domain yang kelima itu bicara masalah gender dan diskriminasi. Isu-isu keperempuanan dan diskriminasi ini bukan hanya menjadi isu lokal, tapi juga ini isu dunia gitu kan. Dan itu 5 domain inilah sebenarnya menjadi indikator kemajuan pemuda di suatu daerah. Bahkan pemerintah pusat itu mengasih predikat gitu ya. Kalau 5 domain ini bagus ya, itu bisa ada, dan saya kasih apresiasi lah ya untuk Bang Arsidi sebagai tenaga pendidik gitu kan, itu sangat mulia gitu, sama dengan profesi Bang Jam gitu kan. Nah, mendidik. Terus bicara masalah Kayong, hari ini gitu ya, pemerintah daerah itu dalam visi misinya itu misinya yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia gitu ya. Sumber daya manusia, saya lupa narasinya seperti apa, tapi yang nomor satu sekali itu ya, itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pasti yang beriman, berakhlak gitu ya, seperti itu. Dan juga serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang berdaya saing dan berinovasi. Artinya dari visi itu sudah tercerminkan bahwa ada political will, ada komitmen gitu ya, ada komitmen dari pemerintah daerah untuk memajukan sumber daya manusia yang ada di Kayong. Karena sadar gitu ya, pemerintah daerah sadar hari ini apa yang udah dilakukan selama ini masih perlu untuk ditingkatkan gitu ya, masih perlu untuk ditingkatkan. Nah, banyak cara tadi saya bilang untuk meningkatkan. Ketika sekolah itu juga meningkatkan sumber daya manusia itu belajar. Itu secara formal. Terus secara non formal pun juga meningkatkan gitu ya. Nah, ini saya pikir saya bukan memuji ruangan kecil Pak Jam ini gitu ya. Ini merupakan media pembelajaran ya, media pembelajaran untuk pemuda lah khususnya ya, karena mereka yang menggunakan gadget gitu ya, menggunakan Facebook, menggunakan Instagram gitu. Nah, ini untuk pembelajaran, saling sharing informasi gitu ya. Nah, ini salah satu kiat yang dilakukan oleh Pak Jam gitu ya. Ini untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang ada. Podcast method of learning. Nah, seperti itulah. Nah, dan ada lagi yang lain gitu ya. Bicara masalah pembelajaran, saya pikir yang seperti kawan-kawan ini lakukan
Bang Huda ya, Bang Huda Ya. itu apa dengan lembaganya Lembaga Simpang Mandiri Production. Itu juga salah satu upaya untuk untuk berpartisipasi, terlibat langsung. Apalagi kemarin baru mengeluarkan film itu kan sangat sangat membanggakan bagi kita ya. Bayangkan yang terlibat di situ anak-anak muda, dari yang teknisnya, bahkan ada yang katanya sutradara segala macam, itu anak muda. Dan menggali sejarah dan menghidupkan budaya gitu ya, menghidupkan budaya, dan itu juga upaya gitu ya. Banyak lagi yang lain gitu. Cuman kita jangan berhenti hanya di situ gitu kan, karena semakin hari indikator ataupun tolak ukur itu semakin meningkat. Nggak mungkin kan kita hari ini dapat 6, besok juga kita harus dapat 6 atau di bawah 6 gitu kan. Nah, harus ditingkatkan. Mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bang Ayong, Yong Harun ya. Ini ada anggota dewan juga yang nonton kita ini, Abdul Muiz ya. Ada juga nonton dari Menteri Perhubungan. Ini senyum seorang saya nonton. Silakan teman-teman, kalau bagi yang ingin bertanya seputar partisipasi dan kepemimpinan pemuda Kayong Utara, silakan di komentar ya, sama-sama kita diskusi. Oke, Yong, tadi saya tertarik dengan masih pendidikan, kebetulan juga ini kita jam edukasi, berbicara tentang bagaimana mengedukasi ya. Sebenarnya yang dibutuhkan ini ya ada apakah ini kan ada yang pendidikan misalnya maaf saja nih, ada sarjana, ada yang SMA. Karena kan pemuda ini kan tidak terlepas dari pendidikannya ya. Yang tentu adalah bagaimana kreativitas dan inovatifnya mengadaptasi kondisi saat ini gitu kan. Nah, kalau kita melihat untuk peningkatan sumber daya manusia secara data, memang kalau kita lihat banyak teman-teman sarjana, namun faktanya di lapangan banyak mereka tanda petik ini ya, katakanlah misalnya anak SMK, dia sarjana kerja di sana misalnya di satu perusahaan tambang misalnya kan, tapi yang digunakan bukan S1-nya tapi SMK-nya atau SMA-nya. Nah, menurut Yong Harun, apa sih mungkin ada sedikit macam pandangan ya berkenaan dengan hal ini? Ini kan penting juga nih, kan banyak mereka pendidikannya tapi secara kualitas misalnya kan. Nah, saya yakin Yong Harun juga mengharapkan pemuda yang berkualitas, sebagaimana yang kata Pak Soekarno ya, akan mengguncang dunia hanya 10 pemuda. Nah, Kayong Utara ini mungkin membutuhkan banyak pemuda. Gimana Yong, pandangan Yong boy? Saya pikir ya kalau dia harus dari latar belakang pendidikannya dia katakanlah kayak saya gitu, pertanian, saya harus jadi pertanian ya, itu mungkin yang yang diharapkan secara ideal gitu, secara ideal harus seperti itu, lebih profesional gitu ya, lebih profesional. Cuman lagi-lagi karena saya lihat ini pemuda ini kan yang umur 16 sampai 30 tahun hari ini kan itu masuk milenial gitu kan. Karena dia itu masuk dalam milenial, penguasaan teknologi informasinya gitu kan, proses dia untuk belajar itu lebih cepat gitu. Lebih cepat. Tadi kan Pak Jam bilang ini kan hanya bicara masalah beradaptasi. Ya. Kalau beradaptasi ini kan sesuatu yang udah terjadi ya. Nah, menyesuaikan gitu kan. Nah, ini dalam usaha untuk menyesuaikan seperti itu ya, saya pikir sah saja ya, mereka tamatan apa tapi bisa bekerja di mana tidak masalah. Contoh hari ini saya sangat pertama sangat kaget juga gitu ya ketika Pak Jokowi itu mengangkat Menteri Kesehatan tapi bukan orang kesehatan. Itu ya. Cuman hal-hal yang seperti itu, karena tadi bicara masalah adaptasi di era Orde Lama lah gitu, era Bung Karno itu atau era Pak Harto itu banyak juga Menteri Pertanian ya, Menteri Pertanian sendiri itu ada yang dari dokter. Pertanian dari dokter.
dokter. Dari dokter. Wah, Coba ini kita, luar biasa kita ini. ulik sejarah gitu kan. Tadi dari dokter, itu tidak masalah karena itu bicara masalah beradaptasi. Mungkin waktu itu apa ya? Waktu zaman Pak Karno gitu kan, baru merdeka, terus banyak masyarakat yang kurang gizi gitu kan. Nah, terus ini ada dokter nih yang paham. Ini anak saya gitu ya, pikiran nakal saya lah gitu. Jadi ya, yang paham dengan ahli gizi kan ya orang-orang kesehatan gitu ya. Nah, pada masa itu untuk beradaptasi, dan Kementerian Pertanian pun namanya bukan Kementerian Pertanian seperti itu. Tapi gitu, tidak masalah sih. Dia mau kerja, yang penting dia bisa berkarya, bisa membangun gitu ya. Bisa apa ya? Bisa menutupnya tadi domain misalnya kesempatan dia bekerja. Tapi yang paling mungkin diharapkan kalau dia pertanian ya, atau dia tambang, mungkin dia kerja di tambang. Mungkin itu lebih risiko atau pembelajarannya lebih mudah gitu. Ya pasti kebutuhan hidup lah ya yang mendesak sehingga jadi ya salah satu contohnya. Oke, di sini ada juga nih teman. Saya ngerokok boleh ya? Silakan, santai aja. Ini kan ruangan. Oke, saya sapa dulu nih teman-teman yang menonton. Ada Kang RCD, ada Pak Herman Sah, ini teman kita ya. Kemudian ada Edi Santoso, Pak Ngah ini sedang menonton. Ada Guru Iwangsa, ada Yuliana, ini istrinya Pak Kampung. Roni Supriyadi juga ada yang menyaksikan kita. Kaizen Bang Patul, semangat. Kemudian ada Bang Irawan. Kalau boleh tahu judulnya acara ini biar saya bisa bertanya Bang Jamani ya. Tema kita malam ini adalah partisipasi dan kepemimpinan pemuda Kayong Utara. We can all ya. Kita semua bisa untuk bangun Kayong Utara. Ada di tagnya ya. Dibaca. Kemudian ada Lumis, mantap ya Pak Dewan ya. Ini peluson kitanya. Oke, kita lanjut lagi Mbak Tona. Kepemimpinan. Ini ada Rodi Chen juga sedang nonton ini. Pengamat salah satu partai pengurus ya. Satu politik juga ya. Selamat malam Pak Rodi Chen juga ya. Ini ada dari Sambas juga, ada juga nonton kita. Oke, kita lanjut tadi. Nah, khususnya pemuda. Nah, bagaimana untuk membangun jiwa kepemimpinan seorang pemuda? Nah, kalau bisa pendidikan formal, misalnya sekolah, biasanya mereka pemuda-pemuda ini dari mulai OSIS, gitu kan, mulai ikut ekstrakurikuler tentang bagaimana berorganisasi. Nah, kalau khususnya pemuda-pemuda yang di luar non formal itu seperti apa? Katakan kadang-kadang saat sekolah mereka tidak berorganisasi, tapi ketika mereka sudah tamat, kan salah satu untuk membangun kepemimpinan leader itu sebuah organisasi, kan? Nah, bagaimana kalau khususnya para pemuda-pemuda kita selama ini memang ketika mereka tidak memahami, tidak bagaimana untuk katakanlah untuk memimpin satu komunitas organisasi, biasanya tidak bertahan lama. Bagaimana pandangan Yong berkenaan dengan pemuda dalam hal ini? Karena salah satu untuk membangkitkan juga kepemimpinan itu harus ada pengetahuan tentang organisasi. Gimana menurutnya? Saya pikir kayak gini. Nah, karena yang saya tahu kan Yong sudah selaku pernah membuat komunitas pemuda, kan? Itu kan bagian dari sebuah upaya yang dilakukan. Mau dilakukan gimana tuh? Sehingga komunitas itu dibuat, tapi kadang-kadang takut nanti tidak jalan. Karena tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Nah ini ya, gimana ya? Saya pikir gini ya. Jiwa kepemimpinan itu sebenarnya tuh udah ada dalam diri kita. Sudah ada ya. Sudah ada. Ya. Nah, tinggal kita pede dah gitu untuk membangkitkan itu. Nah, pede itu artinya punya niat dah gitu ya. Percaya diri gitu kan. Apa yang ada dalam diri kita ini bisa kita
bisa kita explore itu, dan kita yakin itu ya itu akan menjadi sebuah kebaikan atau kesuksesan untuk kita. Yang penting kita pede dulu gitu ya. Pede, percaya diri dulu ya. Tapi kalau udah tidak percaya diri, cuman ya kan. Nah, percaya diri itu kan masuk dalam bicara masalah kepribadian gitu ya. Nah, kepribadian. Nah, kalau tidak percaya diri ya resikonya kita mau jadi pengikut atau mau jadi pengikut influence partisipan gitu kan. Nah, atau kita mau jadi kayak inilah kayak Pak Jam gini kan, ini kan boleh dikatakan influence. Nah, kan kalau pelopor lah gitu ya untuk ruang komunikasi ya, untuk ruang komunikasi yang ada di Kayong gitu ya, khususnya untuk bicarakan apa lah gitu kan. Yang penting media, yang penting barang ini mengikuti etika dan aturan pemerintah segala macam gitu kan. Jangan sampai norma-norma apa yang dilanggar gitu, etika. Dan yang kalau saran saya sih kedepannya baru ya ruang yang kayak gini harus jadikan pojok informasi ke apa gitu kan. Seperti saya ada kawan di Sambas itu kan mengelola Kim pojok kata gitu kan. Kim pojok kata ya. Nah, itu luar biasa gitu kan. Nah, itu kan udah pede gitu sebagai pemimpin dah tuh. Pemimpin mendatangkan kan sulit loh kalau misalnya kita nak bercerita atau diskusi seperti ini gitu kan, kalau nggak dilatih. Nah, selain tadi udah punya PD, ini kan bicara masalah jam terbang, ya kan? Latihannya seperti gini. Ini latihan. Ini latihannya gitu kan untuk jadi pemimpin. Latihan tahapan-tahapan ya. Saya rasa seorang tadi, assalamualaikum, Bang Muiz ya, Bang Muiz, anggota DPR. Yang Utara mungkin yang termuda gitu ya. Termuda. Nah, betul pemuda. Pemuda ya. Itu sebuah prestasi lah ya. Artinya pemuda Kayong itu kalau bicara masalah partisipasi dan kepemimpinan ya, itu udah mencerminkan gitu ya, mengikuti pendapat mampu mempengaruhi kegiatan politik yang ada di Kayong gitu. Kegiatan politik Kayong, sehingga dengan kekuasaan dia, jangkauan dia untuk untuk lebih banyak orang membuat sejahtera ya. Syukur-syukur pemuda gitu ya. Tadi itu dia bisa menduplikasi muis yang ada gitu kan, untuk melek berpolitik, dan bahkan nanti mungkin di parlemen, saya sih berharap di parlemen ada 10 orang ya itu dari pemuda yang umurnya 16 sampai 30 tahun. Bisa mengguncang palu sidang untuk catatan kebijakan maksudnya. Seperti itulah. Kalau itu kan ada tadi harus PD, yang kedua harus latihan. Ini kan jam terbang ya kan. Kalau udah latihan nanti udah terbiasa. Ketika udah terbiasa ini udah tumbuh, dia akan gerak sendiri gitu ya. Bisa ya, saya pikir Muiz dulu seperti itu gitu ya. Seperti itu. Dari kuliah, dari mana gitu kan. Organisasi apa. Terakhir yang saya tahu dia di Himakatra sebagai ketua gitu kan. Terus di masyarakat itu terlibat juga dengan aksi-aksi sosial. Mungkin itu nilai plus dia dan dia leader gitu. Seperti itu. Jadi intinya menjadi organisatoris yang benar-benar berorganisasi, bukan partisipan kan. Dan saya lihat beliau itu memanfaatkan waktu betul gitu. Nah, di umur dia 19 sampai 20-an dia memang manfaatkan untuk itu gitu. Sehingga ya mereka beliau bukan menikmati, ini mengabdi gitu ya. Mengabdi untuk masyarakat untuk konstituennya. Mungkin ada perubahan pembangun lah kan, karena pemuda itu seperti yang orang bilang kan agen perubahan.
Ini ada sapaan dari Luis, mantap programnya Bang, semoga makin berkembang. Amin amin amin. Insyaallah kita akan senantiasa berkembang. Ini tahapan-tahapan awal. Dulu tadi salah satunya bagaimana untuk melatih, ini latihan. Tapi memang latihan ini prosesnya harus sampai ke usia dia harus belajar ya. Oke, ini ada juga banyak penonton kita. Ada Pontiana, ada Aci Akin juga sedang menonton kita. Selamat malam, Kin. Ya, ada John, banyak cupang di sini, John, ikan cupang. Ikan cupang. Ikan apa? Pelepah keladi gitu, John. Ikan pelepah keladi ya. Dia mau pelihara itu. Dia itu bahasa ilmiahnya keren, tapi pelepah keladi. Ya. Kemudian ada ini semangat untuk podcastnya, sebuah terobosan on air jangan surut untuk memberikan pencerahan dan sinergitas untuk membangun sumber daya manusia yang handal dengan media ini dapat membuka konsep dan wawasan sedikit usul. Nah ini benar usul, saya baca dulu ya yang akan sambil menunggu konsep ke depan. Bolehlah anggota dewan diundang sebagai narasumber biar sinergi memberikan pencerahan. Terima kasih, salam untuk teman kita itu panjang. Oke, terima kasih atas masukannya ya, mudah-mudahannya nanti ya karena memang kita harus ada kelayakan tertentu yang harus kita penuhi ya, sehingga nanti insya Allah melalui media ini yang sederhana ini kita dapat berbagi informasi ya, yang pasti untuk yang dapat mengedukasi, menginspirasi, memotivasi. Oke, kembali kepada tema kita di pembinaan partisipasi dan pendidikan. Saya tertarik dengan sebuah tagline yang dimaksud dengan we can all itu semua kita bisa tuh maksudnya apa itu? Ini kan tagline yang menarik sekali saja. Itu sebenarnya apa ya, tagline untuk kemah kemarin gitu ya. Untuk kemah kemarin kita hanya membreakdown misi pemerintah daerah di bidang pemudaan, bahwa kalau di Indonesia kan kurang lebih kayak gini, kita semua bisa merawat kayu. Artinya kami coba dari Dinas Pemuda, kami coba untuk bahwa menjawab domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda gitu. Nah, itu nyatanya berkegiatan itu dalam bentuk kemah gitu ya, bentuk kemah. Di dalam kemah itu kami coba untuk menggali informasi dari peserta pemuda-pemuda umur 16 sampai 30, menggali informasi pandangan mereka tentang kayu itu seperti apa gitu kan, harapan mereka seperti apa gitu. Nah ternyata cukup baik gitu ya. Mereka menaruh harapan yang besar untuk Kayong hari ini dan akan datang gitu ya. Nah dari serpihan harapan mereka, diskusi fokus grup diskusi kami, itulah nanti akan menjadi kegiatan kami gitu ya untuk 3 tahun ke depan gitu ya. Artinya PR kami hari ini dari kegiatan tersebut, kami akan coba untuk mengkristalkan lah gitu ya dalam bentuk rencana aksi daerah untuk pemuda Kabupaten Kayong Utara seperti itu. Jadi itulah bentuk partisipasi mereka gitu ya. Nah sebenarnya kan kalau bicara tema kita kan partisipasi dan kepemimpinan pemuda ini, kalau ini kan domain yang keempat ya, itu kan ada indikatornya. Nah indikatornya kan yang pertama indikatornya itu partisipasi dalam kesukarelawanan, ya kan? Nah banyak kawan-kawan pemuda itu ketika ada bencana, terus ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga banyak, dia udah tergugah gitu ya untuk menjadi sukarelawan gitu kan, sukarelawan. Nah hal ini kan sama gitu ya, cuman kemasannya kita ini belum mungkin harus dirapikan lah, harus diindahkan lah gitu.
itu jadi PR kita bersama ya, itu PR kami di Pemuda. Bagaimana kalau di luar negeri ini kan, kalau kita dulu di dunia luar gitu, di dunia luar itu kan banyak istilah-istilah volunteer ya. Kita volunteer gitu ya, volunteer. Misalnya relawan untuk mengkampanyekan lingkungan. Nah itu kan sampai daftar berjibun. Jadi di saat paruh waktu mereka ada libur, mereka itu lebih tergugah untuk menjadi relawan kemanusiaan. Katakan relawan, kalau yang dia pertanian, misalnya dia pertanian gitu ya, dia jadi relawan relawan pertanian berkelanjutan, relawan pangan. Kalau dia di kesehatan mungkin dia relawan tentang memerangi narkoba. Terus kalau dia seorang antropolog atau sosiolog, kuliahnya dia jadi relawan kemanusiaan, misalnya tentang kemiskinan segala macam. Kita sebenarnya bisa tumbuhkan itu, bisa pemuda-pemuda kita ini dengan dia jadi relawan kayak gitu, ini melatih gitu. Tadi yang saya bilang jam terbang tadi, melatih dia untuk menjadi leader gitu kan. Nah dia udah tahu kayak gini, minimal ada informasi dasar yang mereka dapat ketika mereka menjadi relawan gitu. Itu salah satu indikator domain gitu ya. Terus yang kedua, pemuda itu aktif dalam berorganisasi yang Pak Jam tadi bilang ya. Indikator partisipasi pemuda. Nah, berorganisasi ini kan sebenarnya ada induk organisasi pemuda. Minimal tuh kalau yang saya lihat gitu ya, terstruktur yang saya pahami hari ini. Dikoreksi ya, mohon dikoreksi nanti kalau ada salah kawan-kawan. Terstruktur itu kan ada organisasi tentang khusus untuk kepemimpinan ya, itu kayak KNPI, itu kan organisasi di KM juga ada KNPI gitu kan. Terus ada organisasi kepemudaan yang mungkin terlibat dalam politik gitu ya, seperti underbownya partai, misalnya partai A punya organisasi pemudanya, itu keterlibatan mereka dalam organisasi gitu ya, organisasi mungkin pengen belajar berpolitik gitu. Nah, terus ada organisasi yang dunia usaha gitu kan, dunia usaha yaitu wirausaha HIPMI gitu ya, HIPMI kan, HIPMI. Bayangkan hari ini ketua HIPMI atau pengurus-pengurus HIPMI itu banyak yang jadi menteri. Katakanlah Bang Bahlil gitu ya, Bang Bahlil gitu kan, dia kan dari HIPMI jadi menteri, ya kan? Itu membentuk mereka jadi leader, terus dari situ mereka belajar. Nah, terus ada organisasi yang kader gitu, organisasi kader ya, organisasi kader seperti kalau di kemahasiswaan mungkin ada yang eksternal kampus gitu ya, ada GMNI, ada kami, ada KMI, terus ada GMKI, terus ada organisasi kader lain yang bicara masalah lingkungan. Kalau di kampus-kampus itu kan ada memang basisnya memang khusus mendalami tentang lingkungan gitu kan, mengkampanyekan lingkungan. Ada basisnya tentang kader anti narkoba gitu kan, ada seperti itu. Nah, itu kedua ya indikatornya, dia sebenarnya ada 4 gitu kan, ada 4 indikatornya. Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan budaya, itu yang Pak Jam ini masuk dalam mana nih? Masuk dalam sosial budaya lah gitu sosial kan. budaya, sama Bang Buda itu kan, Bang Buda mampu mengangkat sejarah terus budaya lokal kayak gitu kan. Itu organisasi juga gitu kan. Nah, terus yang ketiga ya, mengemukakan pendapat politik. Tadi kalau dia berorganisasi hatam gitu ya, pengkaderan hatam gitu, terus berorganisasi secara wirausaha pun hatam ya. Terus perjuangan tertingginya kan perjuangan politik. Nah, hari ini bersyukur lah ya, kebijakan gitu ya, Bang Muiz, terus ada Bung Tomo mungkin yang umurnya di bawah 30 atau Pak Soleh juga di bawah 30 kan, 30 ya. 30 ya. Di bawah 30 itu bersyukur gitu kan, dia udah mampu mengungkapkan pandangan politik dia gitu kan. Nah, yang kita tunggu ini kan pandangan politik
yang kita tunggu dan kita harapkan mungkin menjadi komitmen bersama pandangan politik yang lebih baik gitu ya, untuk memperjuangkan tadi itu minimal suara-suara tadi yang 5 domain pendidikan pemuda seperti apa, terus kesehatan pemuda itu harus seperti apa, terus kesempatan kerja pemuda itu harus seperti apa gitu kan, terus apa namanya kesetaraan gender dan diskriminasi yang khususnya pemudi itu umur 36 seperti apa, kan ada angka perceraian gitu kan, nikah di bawah umur, nah terus ada tadi ini partisipasinya bisa nggak dorong misal secara politik volunteer itu seperti apa gitu harus bikin gitu, mungkin seperti itu Pak Jam. Ya buktinya kalau di anggota DPRD Kalimantan Utara belum ada perempuan yang muda ya. Tidak ada ya? Belum. Nanti insya Allah ada. Nanti insya Allah ya? Insya Allah pasti ada. Banyak pemudi-pemudi itu yang saya pikir kalau ya saya boleh promosi ya. Mohon maaf itu nggak promosi. Jadi kan ada apa tuh? Sekupung. Ada Epi gitu kan. Itu saya pernah dulu ya? Ada Epi. Pernah. Ada mungkin yang baru-baru saat selama saya di Pemuda dari 2019 itu yang perempuan-perempuannya ada si Alda, ada si Anggun gitu kan. Nah mereka sebenarnya kalau mau berpartisipasi hemat saya ya garap yang khusus perempuan ya gitu kan, tapi khusus perempuan dan gender diskriminatif itu baik di Kayong maupun di luar Kayong di dunia itu ya memang harus ada yang kawal gitu kan. Nah seperti itulah. Oke, ini contoh ya teman-teman, contoh saja bukan dengan Bapak ya. Baik, tapi untuk tantangan pemuda hari ini ya, selain dari tadi partisipasi dan kepemimpinan, nah saat ini saya melihat memang fakta di lapangan ya, pemuda-pemuda kita lebih pada senang dengan hal-hal yang ya tadi kan teknologi, tapi nggak digunakan hal-hal yang, karena melihat dari kondisi saat ini kan memang sulit kan untuk katakanlah misalnya untuk mengadakan perkumpulan organisasi diskusi atau apa. Ya, mereka lebih banyak cenderung sekarang ini cenderung kepada KPKP. Itu gimana tantangannya itu? Apa itu KPKP? Nah, KPKP itu main dengan sendirinya. Nuri Pak Jam agak istilah-istilahnya gitu nggak paham lah. Iya, di KPKP itu maksudnya main hanya main sendiri. Jadi kadang bahkan isu-isu yang berkembang saat ini. Kalau kami ini kan bukan pemuda lagi, usia 40 ke 40. Nah, itu kita melihat memang banyak di masa pandemi ini ya, khususnya kalau para pemuda mereka lebih cenderung tadi menghabiskan waktunya ya sedikit yang ingin mau untuk yang namanya berorganisasi ini kan ibaratnya menghabiskan duit. Iya bukan cek duit. Panik gimana nih tantangan. Nah ini kan ada sedikit biasanya pemuda gitu, ada organisasi kader, nah ada organisasi juga yang tadi kelas 1 untuk mengembangkan usaha, nah itu. Nah biasanya organisasi ini yang ya ada kalau maaf tidak penting ya, ada yang diuntungkan ada yang dirugikan. Ya diuntungkan yang di atas sana, yang di bawah itu sebagai partisipan itu biasanya apa ya, hanya atas nama biasanya, tapi mungkin yang Warun sudah paham lah gitu ya. Nah bagaimana Yong tantangannya Yong berkenaan dengan untuk tadi membangun salah satu tadi kan membangun partisipasi dengan ikut serta dalam kegiatan. Tapi memang kalau kita melihat ke dalamnya juga ya, ke dalam. Contoh misalnya kawan-kawan yang melakukan sebuah produksi, ya, tantangan tapi luar biasa juga itu. Kadang-kadang ada ya tergantung pada niatnya, ada yang hanya sekedar ingin tampil, tapi jangka panjangnya tuh mereka habis selesai gitu. Nah ini bagaimana tantangan untuk ini? Apakah ada solusi? Betul juga banyak nonton juga ini pemuda-pemuda kita, ada Danang Prasetyo, ada Repi Kurniawan, ada Pengusul Pijar ini yang selalu update di media. Gimana solusi yang berkenaan dengan tantangan? Nah saya khawatir juga nih ya, media hari ini oke lah katakan tadi yang update terhadap media sosial, ada pemuda-pemuda yang kritis
Mereka setiap hari membongkar, menggali informasi-informasi yang tidak sesuai kebijakan. Namun ketika ada sesuatu tenggelam gitu. Nah ini kan salah satu juga. Lebih baik kata pemuda yang tadi yang mungkin di KPK itu mereka main game ya, dapat masuk. Itu gimana tuh? Saya pikir ya yang pertama apa ya? Kita lihat yang ini saya lah ya. Iya, ya. Lihat yang apa ya? Lihat pertama waktu. Waktu ya. Waktu tadi pemuda ini kan 16 sampai 30. 16 sampai 30 ini kan cukup ya cukup lama, tapi juga bilang cukup singkat juga. Cukup gitu singkat kan? juga. Nah, Ya. itu hanya berapa tahun? 20 hanya 14 tahun gitu ya. Ya 14 tahun. Nah, kita coba lihat saya bukannya jualnya Bang Muiz ya. Tapi ini kita jadikan success story ya. Success story lah. Minimal mewakili pemuda. Kan, mampu hari ini mampu masuk dalam dunia politik. Iya. Nah, sukses story-nya beliau gitu ya. Beliau memang benar memanfaatkan waktu atau kayak Bang Daud gitu ya, Bang Daud Jordan. Beliau memang memanfaatkan waktu. Beliau juga berusia 16 melalui 16 sampai 30 dan juga beliau juga melakukan aktivitas pemuda seperti biasanya, sekolah ya, bermain. Tapi beliau harus apa ya? Harus memilih gitu ya. Dan beliau ingat benar ya, apa ya? Mungkin ini maksudnya tuh tahu bahwa waktu itu lebih tajam dari pedang gitu. Artinya kalau seperti ungkapan orang gitu lah ya, orang bijak gitu, waktu itu lebih tajam dari pedang. Kalau kita udah teriris oleh waktu, kita tidak bisa balik lagi. Nah, kayak gitu lah. Dan intinya dilihat dari sukses story-nya mereka ini, mereka apa ya? Memang dihargai itu, disyukurinya waktu itu gitu. Nah, terus yang kedua, kalau kiat-kiatnya seperti itu ya saya sarankan harus ada mentor lah. Mentor ya? Harus ada mentor. Atau playmaker gitu, bukan? Seperti itulah. Oh, karena, gitu ya? Laki lah gitu ya, mentor. Karena kan coba Pak Jam, Bang Daud sendiri gitu ya. Kalau Bang Daud sendiri, dia akan menjadi juara dunia karena ditangani oleh pelatih yang ada pelatih pelatihnya gitu lah ya. Pelatihnya. Terus mungkin Bang Muiz gitu ya, Bang Muiz dia bisa sampai ke hari ini mungkin setengah puncak karirnya gitu ya. Mudah-mudahan dia lebih sukses lagi gitu sampai main kesenangan lah gitu kan. Nah, itu pasti ada mentornya dan dia lebih terbuka gitu ya. Mentor, saya pikir mereka terbuka dan mentor itu jangan satu gitu. Nah, jangan satu, harus banyak mentor ini. Sehingga apa ya? Dia punya nanti gaya leader, gaya pemimpin itu lebih terbuka dan ya, lebih banyak untuk belajar, lebih banyak belajar. Dan kalau yang bicara masalah mereka dalam berorganisasi ke tempat jam akan ada jadi bawahan, ada itu biasa, itu dinamika ya. Itu dinamika ya. Biasa. Dia pemuda ya harus, bukan hanya pemuda, semua kita pun ya pasti ada konsekuensi gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu, apalagi dalam organisasi, ya pimpinan itu memang satu gitu ya. Tapi untuk mencapai itu apa ya? Untuk mencapai yang satu itu kita punya kesempatan. Nah, 1/1000 itu kita punya kesempatan. Kalau kita bisa naik jadi 1 gitu kan, berarti jadi 2. Ya kan kenapa kita harus jadi 2? Itu seperti itu. Ini jangan memanfaatkanlah ketika saat organisasi ya, jangan disia-siakan lah. Nah, tadi saya solusi tadi menjaga waktu. Nah, ada menjaga waktu di organisasi. Bukan kalau orang kampung kan kembali ke retak tangan juga, gimana ya teman, retak tangan. Nah, gimana itu Yong? Ini